Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan yang 4 perkara tadi, apakah mulus? Apakah jelas kita tidak akan mendapatkan ujian? Jelas banyak. Ya, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Orang yang betul-betul dalam melaksanakan kewajiban itu betul-betul sekali banyak ujiannya. Dalam melaksanakan umur kita yang sekian sisanya ini diisi dengan ibadah, ketika meninggal terus pada akhirnya kita mengucapkan kalimat thayyibah, dia akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Namun untuk mengucapkan kalimat thayyibah tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya semoga kita di saat meninggal itu bisa mengucapkan kalimat thayyibah dan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. 1001 orang mengucapkan kalimat thayyibah saat meninggal. Karena tadi yaitu orang betul-betul yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman akan lebih bertambah bila kita bertobat dan taat, dan akan berkurang bila semakin banyak untuk maksiat. Al imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman akan lebih bertambah bila bertaat dan akan mengurangi bila banyak maksiat. Semua itu kembali kepada kita semua. Jadi di dalam hati kita ini selain melaksanakan 4 perkara itu, penuhilah dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap langkah, setiap apapun penuhi berzikir kepada Allah agar kita tetap keimanan kita terjaga, tetap iman kita lebih padat, lebih mantap dalam melaksanakan kehidupan ini. Biar kalau iman kita lengah, jelas maka permaksiatan akan kita laksanakan jika orang tersebut tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan cara apakah orang-orang yang iman tersebut itu? Nah, tadi dikatakan selalu ingat kepada Allah. Nah, itu orang yang ingat kepada Allah akan dijauhkan dari semua melaksanakan permaksiatannya. Dan yang kedua, orang yang dijauhkan dari api neraka yaitu dengan ilmu, karena orang yang berilmu akan dijauhkan dari segala sesuatu dosa-dosa yang menghampirinya. Dan orang yang selalu bersedekah, insya Allah Allah akan mengganti dengan segala sesuatunya dan akan dijauhkan dari api neraka jahanam. Dan yang keempat, dalam melaksanakan amal soleh tersebut akan selamat dunia dan akhiratnya. Namun yang 4 tersebut tidak semudah untuk kita laksanakan. Terkadang kita hidup di dunia ini banyak sekali ujian dan rintangan yang perlu kita hadapi dan perlu kita perbaiki. Bila kemarin kita melakukan keburukan, maka kita lewati, maka kita hapus keburukan tersebut. Namun bila kita kembali melakukan kebaikan, maka tingkatkan agar sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bila kita melaksanakan yang tersebut, maka kita akan selamat dunia dan akhiratnya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup di dunia ini yang dicita-citakannya semuanya itu orang sama. Kita ingin masuk surga, jauh dari api neraka jahanam, semua sama. Tetapi kita kadang-kadang tidak bisa melaksanakan kewajiban. Kadang kita enggan untuk melaksanakan tersebut. Kenapa? Karena kita ini berbentrokan dengan nafsu kita. Malas untuk bekerja, malas untuk beribadah, malas untuk berbuat kebaikan, malas untuk bersedekah. Nah, di samping itu pula kita harus bisa melawan nafsu kita agar kita selalu berbuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul menghadapi ujian ini dalam melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, maka semua akan berjalan dengan baik. Semua yang 4 akan kita laksanakan, tetapi bila tidak bisa dilaksanakan, maka kita akan celaka. Kita masuk surga, alhamdulillah, karena itu adalah dambaan semuanya. Kalau hiasan di surga itu sangat luar biasa. Apapun yang kita inginkan ada. Termasuk istri-istri yang cantik ada. Mau ketemu sama siapapun ada. Kalau masuk di surga. Tetapi kalau masuk neraka, itulah yang susahnya, akan mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa.
Nah, maka dari itu selagi kita masih hidup, mari kita berzikir, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar di saat meninggal kita tetap mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan agar yang kedua kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi, karena dengan tadi dikatakan dengan ilmu kita akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena dengan thalabul ilmi tersebut akan mendapatkan baik dan buruk dan doa segala sesuatu dan keberkahan apapun, yaitu dengan melalui thalabul ilmi. Dan yang ketiga yaitu dengan melalui sedekah. Maka jangan pernah putus asa dalam berbuat kebaikan. Kita punya ilmu, maka sedekahkan dengan ilmu kita. Kita punya harta, maka sedekahkan dengan harta kita. Kita punya kekuatan, maka sedekahkan dengan kekuatan kita. Dan kita punya tenaga, maka sedekahkan tenaga kita. Jadi segala sesuatu sedekahkan dengan semampu kita. Dan terus, yaitu dengan menjaga diri dari api neraka dengan amal yang soleh, maka perbaiki, laksanakan di dalam melaksanakan hal-hal kebaikan. Salah satunya adalah melaksanakan berbakti kepada orang tua kita. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan hingga melahirkan dan menyusui kita. Bahkan kita sekarang pun juga sudah punya nenek, sudah punya anak dan sudah punya mantu. Itu adalah berkat dari kedua orang tua kita. Jaga kedua orang tua kita. Jadi pada kesempatan ini uraian dari awal hingga akhir. Yang pertama, menjaga diri dari api neraka jahanam itu, yang pertama menjaga yaitu dengan iman, kedua dengan ilmu, ketiga dengan sedekah, keempat dengan amal soleh. Semoga di saat kita meninggal nanti kita diampuni dosa dan husnul khotimah, dan di saat meninggal nanti di alam barzakh kita mendapatkan nikmat kubur, dan di akhirat kita mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Rabb. Dari mulai kami lahir hingga kami meninggal ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan, yang sengaja maupun tidak sengaja, ampuni ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami dan keluarga kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Dan yang sudah meninggal ya Allah, berilah kenikmatan kubur dan berilah ya Allah surga jamin ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman Islam kami ya Allah dalam melaksanakan ibadah ya Allah. Lindungilah keluarga kami dari segala musibah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.